Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kesempatan ini saya akan membagikan kisi-kisi ujian akhir semester untuk mata kuliah Medan Elektromagnetik tahun 2022-2023. Baik, yang pertama tentang vektor dan skalar ya. Misalnya vektor M besarnya 10 AX ditambah 4 AY dikurangi 8 AZ. Kemudian vektor N sama dengan min 8 AX dikurangi 7 AZ plus 2 AZ. Tentukan vektor satuan pada min M plus 2N. Ini pertama Anda harus mencari dulu. Ini M sama dengan sekian, maka min M adalah kebalikannya. Jadi min 10 AX, min 4 AZ, yang min jadi plus 8 AZ. Kemudian plus 2N, ini vektor N-nya adalah sekian, maka 2N adalah 2 kali N. Maka min 8 AX dikalikan 2 jadi min 16 AX, min 14 AZ, plus 4 AZ. Nah, kemudian vektor satuan atau unit vektor Anda hitung hasil min M ditambah 2N, komponen X, komponen AX ditambahkan komponen AX, komponen AY tambahkan komponen AY, komponen AZ tambahkan komponen AZ. Nah, ketemu hasilnya. Ya. Kemudian yang B, magnitud 5AX min N plus 3M. Nah, ini Anda selesaikan dulu. Min N itu sama dengan, berarti ini jadi 8AX plus 7AZ. Nah, ini jadi berubah menjadi min 2AZ. Tambahkan dengan 3M. Ya, ini kalikan 3, berarti jadi 10AX, 30AX, 12AZ, min 24AZ. Nah, sekarang komponen X tambahkan X. Ini tambahkan dengan 5AX, tambahkan tadi dengan 30AX, kemudian yang ini ditambahkan 8AX. Kemudian N dan Y-nya, Y dan Z-nya diteruskan ya. Kemudian magnitud berarti pakai akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari hasil vektor ini. Maka ketemu nilainya, yaitu berupa skalar. Kalau yang atas, yang A ini vektor, yang ini berupa skalar. Kemudian yang C, ini magnitud M, kemudian dikalikan magnitud 2N, kemudian dikalikan dengan vektor M dikurangi N. Nah, ini magnitud M, Anda akar kuadratkan bilangan ini, berarti 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat di akar. Ini berarti magnitud M. Kemudian 2N, magnitudnya berarti sama ya. Jadi ini kalikan 2, kemudian di akar kuadratkan. Nah, kemudian keduanya dikalikan. Karena ini skalar kalikan skalar ya. Magnitud adalah skalar, maka hasilnya adalah skalar. Sedangkan M min N ini hasilnya vektor. Jadi skalar kalikan vektor, hasilnya adalah vektor ya. Nah, itu yang pertama, soal pertama. Kemudian soal yang kedua, diketahui titik A ini pada koordinat 8, min 5,4 dan titik B min 2,3,2. Nah, tentukan jarak dari titik A ke titik B. Nah, untuk mengetahui jarak adalah dari titik B dikurangi ke titik A, atau dari titik A dikurangkan ke titik B. Ya, jadi tidak masalah karena jarak itu besaran skalar, jadi tidak masalah mana yang dikurangkan lebih dulu ya. Kemudian di
gunakan rumus Pythagoras, di mana jarak adalah akar kuadrat dari AE kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AZ kuadrat ya. Nah, ketemu jaraknya. Kemudian vektor satuan dari A ke B. Nah, pertama harus dicari dulu vektor dari A ke B. Berarti yang tujuan adalah yang B. A adalah titik asalnya ya, titik asalnya dari A. Berarti B dikurangkan A. Nah, kemudian vektor satuan adalah vektor A ke B dibagi jarak A ke B. Jadi yang vektor satuan A ke B dibagi jarak A ke B ya. Caranya sudah diketahui di jawaban sebelumnya. Nah, sekarang yang C, vektor satuan dari titik origin menuju titik tengah AB. Nah, ini bayangannya titik origin adalah titik 0,0,0, kemudian titik tengah AB, mencari titik tengah AB adalah A plus B dibagi 2. Jadi komponen A plus B, komponen X tambahkan komponen X, komponen Y tambahkan komponen Y, komponen Z tambah komponen Z. Misalnya komponen X berarti 8 ditambah min 2 sama dengan berapa? Min 6 ya. Sama dengan 6, kemudian dibagi 2. Berarti titik tengahnya yang X 3. Nah, 3 ini jarak vektor satuan dari titik origin menuju titik tengah AB. Nah, titik tengah AB itu X-nya berarti 3, origin berarti 0. Dan seterusnya untuk komponen Y dan komponen Z. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Titik A sama dengan 3AX plus 4AZ. Kemudian titik B 5AZ min 6AZ. Tentukan sudut terkecilnya. Ini Anda boleh menggunakan cross product, Anda boleh juga menggunakan dot product. Kalau cross product, rumusnya A cross B sama dengan magnitude A kalikan magnitude B kalikan sin theta, di mana theta adalah sudut terkecilnya. Sedangkan kalau dot product berarti A dot B sama dengan magnitude A kalikan magnitude B kalikan cos theta. Ya, magnitude A berarti akar kuadrat dari 3 plus kuadrat plus 4 kuadrat di akar. Magnitude B berarti 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat di akar. Maka ketemu nanti menggunakan aritmetika, misalnya cos theta sama dengan berarti A dot B ya dibagi magnitude A kalikan magnitude B. Maka theta sama dengan anti cos dari nilai tersebut ya. Silahkan menggunakan kalkulator. Kemudian soal berikutnya, suatu muatan Q sebesar 100 nanokolom terletak pada 0,0,4 meter. Jika terdapat 4 buah muatan sejenis sebesar 20 nanokolom terletak di plus minus 3 meter di sumbu X dan Y, tentukan gaya pada Q. Ini berarti ada 5 buah muatan. Yang muatan sebesar 100 nanokolom terdapat pada 0,0,4, artinya dia berarti sumbu Z-nya setinggi 4 meter. Kemudian 4 buah muatan yang lainnya sebesar 20 nanokolom ini terletak plus minus 3 di sumbu X dan Y. Berarti X plus 3, X min 3, Y plus 3, dan Y min 3. Nah, tentukan gaya pada Q. Gaya pada Q yang 100 nanokolom. Ini rumusnya pakai gaya adalah F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi jarak kuadrat
dikalikan unit vektornya. Berarti unit vektornya adalah karena yang ditanyakan adalah gaya pada Ki, maka unit vektornya adalah Ki ini sebagai tujuan. Berarti asalnya adalah titik plus minus 3 ini ya, masing-masing diuraikan. Misalnya F1 itu terhadap sumbu X sama dengan 3, F2 terhadap sumbu X sama dengan min 3, F4 terhadap F3 ya, terhadap sumbu Y sama dengan 3, F4 sama dengan terhadap sumbu Y sama dengan min 3. Kemudian dijumlahkan hasilnya. Oke ya. Kemudian soal yang terakhir, suatu muatan A sebesar minus 0,3 mikrokolom terletak pada 25,-30,15 cm dan muatan B 0,5 mikrokolom di minus 10,8,12 cm. Tentukan intensitas medan listrik atau E pada titik origin, titik 0,0,0. Ingat ini satuannya dalam senti, Anda harus rubah dulu menjadi meter atau standar internasional. Nah, intensitas di titik origin berarti rumusnya E sama dengan K kalikan Q per R kuadrat kalikan unit vektornya. K-nya diketahui, kemudian Q-nya ada diketahui, titiknya diketahui, maka R-nya diketahui, maka E-nya diketahui, R-nya juga diketahui. Kemudian pada P sekian 15,20,50, maka Anda tentukan muatan jarak dari muatan A ya ke P ini ya. Oke. Jaraknya pakai rumus Pitagoras ya. Nah, jarak sama dengan akar ya AE kuadrat tambah AY kuadrat tambah Z kuadrat ya. Kemudian karena ini ada dua buah muatan, berarti tinggal dijumlahkan aja. Muatan 1 E nya sama dengan sekian, muatan 2 yang B ini E sama dengan sekian, kemudian dijumlahkan. Yang satu ini negatif, yang satu positif ya. Baik, bisa dipahami ya. Baik, demikian kisi-kisi UAS. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan. Sifatnya open book, Anda boleh membuka buku, membuka catatan, buka kalkulator. Yang tidak boleh adalah membuka HP, membuka komputer yang terkoneksi ke internet. Nah, baik, semoga bermanfaat dan ilmunya juga bisa bermanfaat, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan membawa keberkahan dunia akhirat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.